Hari ini kita mau bagaimana menjadi begitu ya keluarga lestari. Menjadi itu barang menjadi artinya ada satu proses gitu. Tapi sebelumnya sebetulnya apa sih yang menjadi pemikiran di dalam pernikahan? Jadi ada yang nyebutin gini, kalau wanita itu penyebab terjadinya pernikahan. Nah itu wanita. Sebab nggak ada wanita waktu itu Hawa nggak dicipta oleh Tuhan, nggak ada itu pernikahan. Begitu ya. Jadi wanitalah penyebab adanya pernikahan. Nah, kalau pria penyebab perceraian begitu katanya. Nah, ini sebetulnya kata dunia kan. Nah, sebetulnya bagaimana di dalam kita menyikapi sebagai orang Kristen? Ada satu meme yang lucu begitu ya, bukan lucu lah. Ada bagus juga gitu nih kita lihat ya. A man once asked his father, maksudnya ada seorang anak laki gitu ya tanya kepada ayahnya, Father, how will I ever find the right woman? Bagaimana caranya Pak, Papa, aku bisa dapetin cewek yang pas lah gitu ya, yang cocok. Papanya berkata, forget finding the right woman. Focus on being the right man. Jadi papanya bilang, udah kamu lupain aja untuk dapetin cewek yang benar yang kamu mau. Kamu fokus aja menjadi cowok yang benar begitu. Nah, jadi ini juga satu yang terjadi di dalam dunia ini begitu kan. Sepertinya ya kalau seperti apa kalimat-kalimat gini kayak mendiskreditkan perempuan begitu ya. Nah, kalau yang tadi kita lihat ya memang perempuan itu segalanya kalau di rumah tangga. Nah, bagaimana kita menyatukan ini? Satu sisi Alkitab mengajarkan kepada kita laki itu kepala rumah tangga begitu. Nah, laki itu mesti menjadi pemimpin, laki itu juga imam di dalam keluarga. Lalu bagaimana dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di sekeliling kita? Nah, ini definisi dari keluarga lestari ya. Keluarga yang mampu mempertahankan hubungan pernikahan yang sehat dan bahagia, serta memiliki komitmen untuk membesarkan anak-anak dengan nilai-nilai yang baik, menjaga keharmonisan dalam keluarga, dan melibatkan diri dalam perkembangan rohani, emosional, dan sosial keluarga. Seru ya definisinya ya. Bapak Ibu, saya terus terang cari definisi ini, saya tanya sama ChatGPT dengan beberapa asumsi apa di dalam promptnya begitu, nah keluarlah ini begitu ya definisi keluarga lestari begitu. Jadi kalau kita lihat-lihat sebetulnya apa sih ada dua poin yang uh, menjadi peran besarnya. Yang pertama mengenai effort yang mesti dilakukan atau usaha apa aja tuh. Jadi ada kata mempertahankan, ada kata komitmen, ada kata harus menjaga begitu, dan ada kata melibatkan diri. Semua di sini kalimat yang sifatnya aktif begitu ya. Jadi tidak ada keluarga lestari terjadi karena diem-dieman, nggak ada. Nggak ada sesuatu itu menjadi indah, nggak ada sesuatu menjadi apa sukses begitu mencapai garis finish tanpa ada yang dikerjakan. Nah, jadi ada mempertahankannya, ada komitmen yang harus dibangun, jaganya dan melibatkan diri, begitu ya. Nah, lalu satu lagi, nilai apa yang perlu dipersiapkan di dalam sebuah rumah tangga. Jadi ada sehat dan bahagia itu menjadi sesuatu yang eh, apa pernikahan sehat dan bahagia ini bukan maksudnya sehat badannya aja, tapi sehat dalam arti hubungan itu hubungan yang manis begitu ya, hubungan yang suami istri yang sungguh-sungguh begitu. Sebab kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali yang psychological marriage, jadi pernikahan psikologi aja. Jadi misalnya saya ada tahu satu orang, dia sebetulnya saya rasa saya nggak bisa nggak ngebuktiin sendiri. Tapi saya rasa dia lesbi, perempuan nih, yang perempuan. Tapi dia cepat-cepat merit supaya kesannya dia perempuan biasa begitu. Tapi memang dari penampilannya dan lain-lain kayak cowok banget begitu. Apa? Ada punya anak begitu ya, punya anak. Tapi saya dengar ya jadi dia sama suaminya ya supaya kalau lagi di luar ya gandengan tangan kayaknya suami istri tapi sebetulnya di rumah mereka mah jalan sendiri-sendiri begitu. Juga ada satu lagi sebetulnya cowok itu saya rasa gay gitu ya. Jadi dia cepet-cepet kawin begitu entah dikawinkan sama keluarga atau pokoknya ada merit ya. Itu juga seperti itu kira-kira begitu ya. Nah saya nggak ngerti anaknya bagaimana apakah biseksual atau apa cowok ini tapi punya anak begitu ada anaknya satu orang begitu. Nah, tapi juga di dalam sehari-harinya
katanya ya mereka sendiri-sendiri begitu, kamarnya sendiri-sendiri. Lucu sekali kan, aneh sekali. Nah, itu nggak sehat menurut saya. Dan memang bukan begitu seharusnya. Dan dianggap harus pernikahan itu sesuatu yang membawa kebahagiaan, happy gitu ya. Nah, lalu ada nilai-nilai yang baik, ada keharmonisan, ada sisi rohani, ada emosional, ada sosial. Jadi sesuatu yang sifatnya nilai yang intangible, jadi yang nggak bisa diukur. Tetapi nilai-nilai itu adalah nilai yang membuat keluarga itu bisa lestari. Nah, kalau kita ngelihat seperti gini, sebetulnya fakta di Alkitab ngomong apa sih soal suami istri itu ya? Yang pertama, kita lihat ada beberapa contoh sih di dalam Alkitab ada ribut-ribut suami istri, yaitu dimulai dari Adam dan Hawa, gitu kan? Adam dan Hawa saling beda pendapat tuh. Menurut Adam, oh, ini perempuan ini dan yang perempuan bilang ini laki ya seperti itulah. Jadi sebelumnya apakah ada? Nggak ada. Mereka setelah diciptakan oleh Tuhan itu ya baik-baik aja mestinya, apa rukun sehat bahagia itu gitu. Tapi di tengah perjalanan lalu waktu mereka tergoda dengan iblis, mulailah prahara itu terjadi dan mereka mulai ribut. Nah, kita menyisakan di sekarang ini karena kita udah berdosa. Yang ada sisanya kita akan ribut ya, kita ada potensi ribut itu. Jadi ini berseteru itu menjadi potensi yang mungkin sekali terjadi. Nah, itu yang harus diantisipasi begitu ya. Nah, yang kedua itu tadi contoh suami istri ya. Jadi ada apa yang berseteru, tapi juga ada yang kompak, tapi melenceng semacam seperti Ananias dan Safira misalnya. Mereka kompak sekali itu, kompak mau mengakali Rasul Petrus misalnya begitu ya. Jadi suami istri pun di dalam cerita di Alkitab itu ada banyak macam-macam, ada itu kisah-kisah itu. Nah, kalau kita cermati, kenapa tidak ada penjelasan rinci soal penyerang berseteru di dalam Alkitab? Coba lihatlah, akhirnya mereka duduk sama-sama dan didamaikan oleh Rasul Yohanes, misal begitu. Dia nggak ada itu. Kalau kita lihat apa mereka sama-sama menceritakan apa saja yang menjadi pergumulan pribadi ini lalu dicarikan jalan keluar, nggak ada tuh yang kayak begitu-begitu di dalam Alkitab. Nah, kenapa nggak ada perincian segitu? Ya udah, tahu aja ada perseteruan soal apa begitu. Tapi habis itu selesai. Nah, ini yang nanti kita akan lihat sama-sama. Tapi ada satu yang pasti yang bagus itu, bahwa umat Allah itu selalu disertai Allah di dalam memberikan solusi. Jadi seperti Adam dan Hawa, ada solusinya. Jadi mereka sebetulnya nggak usah berantem nih. Dikasih nih, kamu kan pakai penutup dari daun gitu kan. Itu bukan, penebusan itu bukan dengan daun, tapi dengan darah. Sebab itu harus ada hewan yang disembeli dan kulit binatangnya lah yang disematkan ke mereka berdua. Begitu. Jadi Tuhan menyediakan di dalam seterunya manusia, Tuhan ada solusi. Nah, ini yang sesuatu yang sebetulnya menjadi kekuatan dari kekristenan. Kita suami istri di dalam kekristenan itu memiliki dasar dan alasan yang kuat sekali untuk kita bisa lestari. Allah menyediakan sarananya dan Allah memberikan potensi untuk itu. Sekalipun seperti juga Adam dan Hawa ada potensi iblis menggoda kita, begitu. Dengan berbagai kepentingannya. Nah, lalu apa kata Alkitab mengenai suami istri sebetulnya? Yang pertama, kuncinya memang ketaatan. Itu nomor satu sih. Patuh kepada Allah dan saling patuh antara suami istri. Mari kita buka dari Efesus 5 ayat 22 dan 23. Efesus pasal 5 ayat 23. Sebelah Pamela siapa ya? Boleh mulai bacakan ayatnya, dua ayat ini. Silahkan. Kalau udah selesai baca boleh. Suaranya nggak kedengeran di sini. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua. Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23. Ya, Hai istri, tunduklah ya. kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, terima kasih ya. eh di sini jelas sekali disebutin kalau istri itu harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, gitu ya.
Karena memang di dalam kekristenan kita tahu Kristus pun menggambarkan mengenai keluarga itu seperti Kristus dengan jemaat, begitu ya. Jadi jemaat harus taat kepada Kristus, begitu. Meskipun pada kenyataannya jemaat nggak taat sama Kristus. Jadi kemungkinan juga istri nggak tunduk kepada suami. Nah, seperti yang kita lihat tadi di drama video tadi itu ya. Jadi ya istrinya mulai ngomong bye-bye, suaminya ngegas, lalu saling gas, saling kebut-kebutan, begitu ya. Nah, ayat 23 karena suami adalah kepala kepala dari istri sama sebagai Kristus adalah kepala jemaat. Jadi suami itu kepala. Jadi kalau sudah diberikan status, sebetulnya status itu harus diyakini, harus dikerjakan begitu. Nah, ketaatan itu bentuk penyerahan diri kita kepada yang lebih tinggi, di mana kita menyediakan diri untuk dikuasai oleh orang ini, begitu ya, atau siapa pihak ini. Jadi misalnya kita taat kepada negara karena ada undang-undang yang mengatur itu. Jadi kita harus taat, ada aturan yang dibuat untuk masyarakat. Kita taat kepada perintah atasan misalnya di dalam kantor. Kenapa? Karena memang posisi kita secara struktural ada di bawah orang itu. Jadi kita harus mengerjakan apa yang menjadi perintahnya. Seperti juga kita lihat di tentara maupun di polisi, kepolisian misalnya. Jadi memang bentuk ketaatan itu submission, jadi penyerahan diri kita. Eh, Kalau saya pernah lihat latihan militer gitu ya, waduh diperintahin komandannya guling-guling, guling-guling benar-benar tuh. Jadi latihannya tuh harus cebur ke lumpur, apa, nggak ada kata, waduh ini nanti repot cuci pakaiannya atau apa, nggak ada itu. Cebur-cebur, masuk begitu ya. Jadi kita lihat patuh itu seperti itu. Seharusnya memang kita ini patuh kepada Allah dan saling patuh antara suami istri. Nah, disebutkan di sisi lain bagaimana suami itu harus menghargai istri begitu ya. Jadi bagaimana kita yang namanya sayang atau cinta itu ya kita mesti menghargai istri kita di pihak yang kita tahu lebih lemah gitu ya, dipandangnya, bukan berarti benar-benar lebih lemah. Sebab biasanya seringkali satu keluarga sakit semua, justru yang mama atau ibunya ini, istrinya ini yang sehat, begitu ya. Jadi yang terjadi seperti itu, di dalam fisik kelihatannya lemah, tapi sebetulnya punya kekuatan yang lebih besar dari mahmanya gunung berapi. Yang kalau meledak itu, yang kalau lagi meletus itu hebatnya. Seperti itulah ibu-ibu ya. Jadi kita lihat potensi ibu itu luar biasa. Jadi jangan main-main sama istri, begitu. Nah, yang tapi jadi istri ya jangan belagu lah ya, belaga aja begitu ya. Taat nih, ketaatan. Jadi bagaimana kita menjadi keluarga yang lestari? Kuncinya yang pertama itu taat. Sebetulnya kalau semua tuh taat dan mengerjakan seperti apa yang Allah perintahkan di dalam Efesus ini, nggak ada itu ribut. Sebab begitu ada argumen, ya udah istri akan diem. Oke, bisa jadi argumen suami keliru, tapi istri nggak boleh bantah dulu. Kenapa? Karena istri harus tunduk kepada suami. Tapi di dalam kesempatan tertentu bisa ngomong lagi. Nah, itu gunanya. Perlunya ada prinsip ketaatan itu, begitu ya. Jadi nggak harus pada saat yang sama langsung perang, begitu. Memang kadang-kadang laki ini egois, mau-maunya, ya alasannya capek kerja, jadi punya alasan untuk bisa malahin orang dan lain-lain. Padahal bukan gitu seharusnya. Laki juga harus menahan diri. Laki di dalam posisi ini karena ada di bawah Kristus langsung harus taat kepada Kristus. Kan Kristus sendiri bilang dia berkorban bagi jemaat, menyediakan diri bagi jemaat, memberikan nyawanya bagi jemaat. Jadi sebetulnya memang laki itu harus segala-galanya di rumah. Belain istri, anak, dan lain-lain, jagain rumah. Itu memang tugas suami, tugas ayah begitu. Jadi sebetulnya luar biasa. Perannya ini luar biasa. Nah, kalau kita baca di Amsal 31 misalnya, kita lihat peran seorang ibu luar biasa, seorang istri gitu ya. Jadi suaminya istirahat, dia ini udah kerja, siapin makanan dan lain-lain. Jadi kita lihat kerjasama ini bakal manis sekali sebetulnya. Menjadi keluarga yang lestari itu sesuatu yang mungkin kalau ada di bawah pimpinan Tuhan. Jadi rumah tangga itu ada Kristus di atasnya. Potensi untuk kita bisa lestari itu besar. Ini yang pertama. Yang kedua, ada kesetiaan. Nah, pada waktu vertikal, nggak bisa hanya vertikal. Perlu ada horizontalnya. Nah, horizontal antara suami dan istri, ada kesetiaan saling percaya itu. Nah, kita baca, masih ingat nggak nih Keluaran 20 ayat 14? Kalau ada yang hafal, boleh langsung ngomong. Kalau enggak, kita buka. Keluaran pasal 20 ayat
ke-14. Bisa yang lanjutin sebelahnya tadi, Keluaran 20 ayat 14. Keluaran 20 ayat 14, jangan berzina. Ya, thank you. Pendek ayatnya. Sudah ditulis oleh Allah di dalam loh batu kepada Musa dari dulu. Jadi dosa jinah itu atau perilaku perjinahan itu bukan baru setelah dunia modern. Dari zaman purbakala itu sudah. Jadi makanya sampai ada aturan nggak boleh ambil istri orang dan lain-lain itu. Karena bisa jadi terjadi itu dulu sampai hari ini juga ada gitu ya masih aneh. Tapi maksudnya kesetiaan itu memang sesuatu yang susah. Kalau itu sama seperti gini, kalau orang yang nemuin duit itu loh di tengah jalan. Nah, kesetiaan pada hukum sama kesetiaan pada uang. Nah, itu. Jadi waktu ngelihat uang, lihat sekeliling nggak ada orang, bisa jadi diambil. Jadi bukan dia itu jujur. Jujur kalau ada banyak yang ngeliatin, aturannya ketat, dia terpaksa nggak ngapa-ngapain. Nah, ini lain gitu ya. Jadi kesetiaan ini bukan karena ada aturan. Bukan karena ada kalau kamu kerja bawa pulang uang 10 juta, aku bakal makin sayang deh sama kamu. Ah, bukan begitu tuh istri gitu kan. Tapi kesetiaan juga bukan berarti kalau kamu tiap hari bikin aku makanan enak, aku akan setia deh sama kamu. Enggak juga, enggak ada kondisi seperti itu gitu. Jadi seperti juga kasus-kasus nggak boleh ada yang ngeliatin. Itu baru kita mau ngetes seorang jujur atau enggak begitu ya. Nggak ada yang saksikan dan lain-lain, orang itu seperti apa aslinya akan keluar begitu. Nah, di dalam kesetiaan aturan tuh nggak ada. Karena apa? Hanya connect berdua begitu. Saya mengikat janji, istri mengikat janji dengan suami begitu. Seperti waktu di depan altar. Ya, jadi kesetiaan itu yang ikat siapa? Allah sebetulnya di dalam apa pernikahan itu begitu ya. Waktu pemberkatan, peneguhan pernikahan. Nah, kesetiaan tuh dinyatakan. Janjinya kepada siapa? Di hadapan Allah dan jemaat. Tapi ada aturannya? Nggak ada aturannya. Dalam arti apa? Ini ya, ada ketentuannya begini nggak ada. Yang ada itu kamu akan nggak setia kalau kamu begini, 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 begini itu. Oleh sebab itu, ini perlu disaling difahami oleh baik yang menikah maupun yang nantinya akan menikah bahwa kesetiaan itu memang berdua, janji berdua begitu. Jadi ya kalau kita yang cewek cari cowok dan lain-lain, ini yang mesti dilihat yang seperti itu. Anak ini taat nggak kepada Tuhan? Setia nggak persekutuan? Ada nggak saat teduh? Sama saya janji ini nggak bener nggak? Sama cowoknya juga. Dia ceweknya, cewek ini setia nggak sama saya? Atau di belakang saya masih ada 3 cowok lain lagi yang digilir, tunggu nanti lihat mana yang paling bagus sambil apa tunda-tunda waktu begitu. Model seperti itu atau yang seperti apa? Nah, ini semua penting begitu ya. Jadi kesetiaan menjadi kunci kalau kita mau menjadi lestari. Nggak ada sebetulnya perceraian itu ya terjadi kalau kesetiaan itu jalan sebetulnya. Jadi begitu ada yang tidak setia, potensi perceraian itu terjadi. Karena apa? Break janji itu. Jadi apa yang menjadi janji di hadapan Tuhan, kalau itu dibikin cacat, pasti bisa ada akibat. Nah, kecuali ada pengampunan dosa, ada pengakuan dosa, ada pengampunan, ada rekonsiliasi. Nah, bisa tuh menyatu. Tapi kalau enggak, potensi untuk cerai besar sekali. Sebab itu kesetiaan ini menjadi kunci yang kedua. Kalau mau lestari, gitu. Di dalam teori gampang sekali, ya saya Pak Galen juga pasti ngalamin, Pak Heri begitu ya, Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah ini udah tahu lah ini kita ini soal-soal ini ya. Kita ngomong soal taat kepada Tuhan, setia pada pasangan kita itu teori yang kita udah tahu. Tapi yang sulit itu memang prakteknya. Karena praktek ini daging dengan pikiran kita suka nggak nyambung. Pikiran kita pengen taat, seperti Rasul Paulus bilang yang dikerjakan yang berlawan dengan apa yang dilakukan oleh otak ini. Jadi sebetulnya itu pergumulan kita. Nah, perjuangan kita tuh seperti itu. Seperti video tadi soal penggambaran bagaimana pasangan suami istri bisa ribut seperti gitu, itulah yang bisa terjadi di hidup kita. Nah, kalau sampai seperti gitu gimana?
Nah, itu yang kita mencegah itu terjadi, begitu ya. Makanya kenapa saya bukan ngomong itu ya. Ras itu bisa membuat gaya ngomong tuh memang beda, begitu. Tapi ya mesti saling itu mengerti yang seperti gitu. Nah, itu ada yang di ketiga ini ya, membangun bersama. Nah, ini kunci ketiga. Nggak ada bangunan tuh jadi bagus kalau nggak dibangun bersama. Ibarat gini, mau membangun rumah ya, yang satu pengen gentengnya tuh agak miring ke kanan. Tapi yang satu enggak lah, mestinya lurus aja, karena mesti ke kanan, begitu kan? Nah, jadi ada lubang, air masuk tuh kalau hujan. Nah, seperti itu. Sebab itu saya mengambil membangun bersama ini menjadi kunci yang ketiga, sebab ada kewajiban dan hak dilakukan bersama. Jadi di dalam rumah tangga itu mesti menghargai itu. Istri dan suami saling punya hak dan saling mempunyai kewajiban. Tapi bukan berarti itu sendiri-sendiri, oleh sebab itu dilakukan bersama. Sehingga apa yang menjadi kewajiban istri dan kewajiban suami, kewajiban yang sama-sama membangun. Hak yang dimiliki oleh suami dan suami sama-sama dilakukan untuk membangun juga. Sehingga kewajiban hak bukan sesuatu yang terpisah dan berbeda. Haknya menjadi kewajibannya. Kewajibannya menjadi haknya. Begitu. Jadi seperti misalnya gini, cuci piring. Cuci piring, perempuan lah itu. Kenapa mesti laki? Komplit lah, sekalian udah masak, sekalian cuci gitu kan. Padahal enggak kan. Bisa jadi, aku yang masak, kau yang cuci piring. Bisa, bisa. Apalagi kalau kita lihat teman-teman kita di luar negeri nggak ada pembantu ya, yang tinggal di luar negeri, yang mesti semua kerjakan sendiri. Teman saya begitu, suami kerjanya apa? Dia sedot-sedotin debu apa di rumah, nyuci piring, istrinya masak, jagain anak. Itu jadi kadang-kadang saya pikir ya, bagus juga ya nggak ada pembantu gitu. Jadi mesti kerjakan bersama. Nah yang repot kalau nggak ada pembantu lalu suaminya males. Istri yang mesti kerjain semua ya ngepel ya ini cuci pakaian ngurus anak ini keterlaluan gitu ya. Oleh sebab itu saya bilang membangun bersama ini menyebabkan cinta kasih itu bertumbuh makin kuat. Jadi saya punya anak kembar kan saya pernah sharing ya dulu waktu masih bayi kita sudah belajar begitu ya. Maksudnya begini, bayi itu kita yang ngatur jamnya sebetulnya. Jadi jangan sampai bayi itu budakin orang tuanya, menjadikan orang tuanya budaknya dia, nggak boleh. Nah, seringkali karena salah asuh itu, anak itu jadi yang ngatur orang tua, bukan orang tua yang ngatur anak. Contohnya, kenapa tengah malam ini saya seringkali dengar teman-teman, waduh, gua mah jadi satpam kalau udah malam. Semua anak gua bisa melek tuh. Minta susu abis itu ngajakin ngomong apa, waduh, gua udah ngantuk-ngantuk begini. Dia masih ngoceh aja. Kalau gua nggak, istri gua mau udah tidur, udah kecapean dia. Nah, tapi suaminya jadi ini, besok pagi ke kantornya capek teler gitu, karena tidurnya nggak ini gitu ya. Bisa pagi-pagi subuh baru tidur. Habis si bayi baru tidur lagi. Nah, ini ada kesalahan waktu anak tuh masih bayi, kapan dia mau minum dikasih, tengah malam bangun ya namanya juga baru pertama ya. Nah, tapi waktu itu saya dengan Yuni udah pikirin anak kembar gimana kita ngeset ini. Kan kita nggak pernah punya pengalaman punya anak, apalagi punya anak kembar gitu kan. Jadi bagaimana supaya sebisa mungkin nggak bangun tengah malam. Jadi ya udah lapar, biarin aja tunggu dia biasanya tidur jam berapa? Tidur jam 9. Kita biarin itu jam misalnya jam 7 mau minta lagi gitu susu kita nggak kasih, nggak ada anak mati gara-gara apa nggak minum susu gitu. Jadi ya udah nangis apa wah, ya kita ajak main aja dulu sampai jam 9 benar-benar kita lihat dia udah ngantuk-ngantuk gitu dan nangisnya tuh nangis semua bobo, baru kita kasih minum susu. Begitu minum blok 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 blok, blok, habis udah tidur sampai pagi udah. Jadi kita juga nggak sampai terbangun, cuman memang kalau sakit nah itu yang repot. Sebab itu, kalaupun sekali-sekali mereka bangun tengah malam, ya terpaksa saya yang bangun, begitu ya misalnya. Ada dua. Kadang-kadang Yuni juga akhirnya jadi kebangun gitu, karena saya ngelihat saya bikinin botol apa susu begitu ya, apa ikut juga. Nah, tapi ya seperti itu. Itu pengalaman saya begitu ya. Jadi ngurusin dua anak ya akhirnya kita mesti terjun sama-sama begitu. Tapi bukan berarti kalau ngurusin satu anak lalu harus semuanya ibu, begitu maksud saya. Lalu menyangkut kerohanian, suami istri dan anak, bagaimana kita membangun hubungan itu, gitu ya. Hubungan dengan keluarga besar bagaimana? Bagaimana soal uang? Jadi
Bagaimana kita menjaga supaya dengan mertua dan lain-lain, jadi nggak ada kata gini loh misalnya, waduh, saya mah menghindar dah ke rumah mertua daripada ribut. Waduh, itu saya sedih tuh kalau suka dengar ada pasangan yang ngomong gitu. Padahal mertua itu bisa manis sekali loh. Maksudnya hubungan kita bisa bagus sekali, bisa saling tolong, bisa ini. Kenapa mesti dipertajam gitu, gitu ya? Jadi yang seperti itu sebetulnya perlu menjadi ini bersama gitu ya. Apa kerinduan bersama untuk bagaimana membuat hubungan keluarga besar ini dua ini jurus begitu. Bagaimana dengan uang? Nah, ini penting. Berapa tabung dan lain-lain. Ini prinsip bagaimana ngatur uang. Terus masa depan kita mau seperti apa? Mau tetap tinggal di kota besar atau kita mau pindah ke daerah? Wah, ini banyak hal. Bagaimana soal kerja? Bagaimana soal pendidikan? Nggak gampang. Saya ketemu dengan satu orang di Kendari. Ngomong-ngomong, saya orang Jakarta, Pak, katanya. Oh, saya dulu tinggal di Karawaci, dia bilang gitu. Ibunya nih, istrinya. Kalau suami saya ini orang Jawa Tengah, dia bilang, oh pantesan suaminya tuh halus gitu ya. Istrinya orang Betawi gitu, Jakarta maksudnya. Wah, bisa jauh-jauh dari sana sampai ke Kendari begitu kan. Nah, dia cerita panjang. Intinya, keputusan tuh pindah itu nyangkut masa depan tuh anak. Antara kecukupan untuk bayar uang sekolah dengan kalau ke daerah, bagaimana sekolah di sana gitu. Terus apakah udah pasti kalau pindah ke daerah bisa berjuang dan berhasil? Waduh, nggak ini sekali. Sebab istrinya ini ngelihat suaminya tuh pegawai biasa, begitu ya. Lalu gajinya besar, tapi kalau ini dibandingkan dengan kenaikan biaya rumah sakit, biaya pendidikan, dan lain-lain, suatu hari bisa nggak cukup nih. Dia punya anak dua, perempuan dua-duanya. Jadi istrinya hitung, suaminya jago IT, jago hitung juga. Jadi sama-sama ngitung, iya mesti pindah. Tapi gimana caranya? Mereka jual rumah, pindah dulu istrinya sama dua anaknya, suaminya masih kerja di sini, janjian paling lama 1 tahun. 1 tahun kita putusin deh, apa balik ke Jakarta, ya udah ngitupin yang seperti bermula lagi, atau suaminya keluar ya udah berjuang habis-habisan di sana begitu. Wah, itu keputusan yang gak gampang. Tapi kalau saya lihat karena punya cinta kasih yang bagus, membangun keluarga itu jadi kompak banget, enak banget begitu. Meskipun terpisah, masing-masing juga saling menghargai, menjaga, kesetiaan tetap dijaga. Tuhan berkati 3 bulan mereka beres sukses di sana udah. Jadi suaminya udah tulis surat resign, bosnya nggak percaya begitu. Lalu ya udah bulan bulan ke-6 kami udah sama-sama lagi Pak, nggak jadi sampai 1 tahun sesuai, maksudnya 1 tahun target mereka, ternyata mereka bisa percepat 6 bulan deh. Hari ini mereka luar biasa di sana begitu. Nah tapi ya semua itu mesti diputusin bersama gitu ya. Kalau suaminya model yang berani, ya suaminya yang ngambil keputusan. Tapi kalau saya lihat ini istrinya yang lebih berperan kelihatannya soal hitung-hitung apa-apa, lebih gesit lah begitu. Suaminya lebih kalem. Tapi perusahaan di sana akhirnya suaminya karena jago IT, suaminya yang bikin sistemnya. Jadi kita lihat menarik sekali. Nah, itu dengan begitu lestari itu bisa terjaga. Ya, membangun itu kemungkinan terjadi. Menjadi keluarga lestari itu bukan sesuatu angan-angan yang jauh. Kenapa dibangun bersama-sama? Mari kita baca di Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Bisa tolong sebelahnya lagi? Sebelahnya Pak Galen atau ini ya? Atau siapa? Silakan ya. Nah, ini ada 3 ayat, boleh satu 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 gitu biar bisa muter ke bagian. Kolose pasal 3 ayat 12 satu orang, ayat 13 satu orang, ayat 14 satu orang gitu ya. Minta tolong. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu,
Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Terima kasih. Iya, jadi ini indah sekali ya, ada prinsip-prinsip dasar, sabar, saling memahami, saling mengasihi, saling rendah hati, ada kelemah lembutan, gentleness begitu ya, berani menyatakan yang benar dan lain-lain. Apa? Ini prinsip-prinsip yang penting di dalam keluarga. Ini sekali lagi teori semua kan. Perintah Allah ini sebetulnya teori. Tapi ini bukan sekedar teori karena apa? Ini firman Tuhan begitu, bukan sekedar di kelas ada pelajaran bagaimana saling menghargai atau bukan, tetapi Tuhan yang ngomong. Waktu Tuhan ngomong seperti gini, saya percaya Tuhan menyertai itu tadi. Nah, itu menjadi keunggulan kekristenan. Tuhan nggak membiarkan kita sendiri. Nah, tapi di situ karena itu, karena bermacam-macam latar belakang dan lain-lain ini, orang pilihan Allah di ayat 12 yang dikuduskan dan dikasihnya kena-kena. Jadi kita ini orang pilihan Allah loh. Kalau Allah sendiri milik kita, berarti juga milih istri kita harus menghargai. Yang istri juga tahu bahwa suaminya adalah pilihan Allah, harus menghargai itu. Oleh sebab itu nggak ada ngomong, ini hak kerja ini uang dong, nggak bisa. Mesti uang jadi uang bersama, begitu ya. Dari dulu waktu saya pacaran, saya udah selalu punya uang, saya kasih ke Yuni. Satu sisi saya pengen lihat bagaimana dia eh, catat-catat pembukuan apa-apa, seperti kebetulan dia accounting gitu ya. Jadi, oh rapi, sampai keluar untuk apa aja, catat semua. Cocok banget deh nih saya pikir. Untuk satu hari jadi suami istri kita gitu ya. Saya pikir jadi ya untungnya sama belum punya, bukan sayang karena saya punya uang begitu ya. Nah itu apa yang bagus. Ini membangun bersama menjadi yang penting. Nah ada tiga. Jadi perlu ada ketaatan kita Tuhan begitu ya, dan kesetiaan kiri kanan ya, perlu pasom setia. Yang kedua bersama. Nah, perlu membangun bersama ini, perlu difahami, perlu ada sabar. Kenapa? Sebab kalau ngelihat orang lain dia cepet lagi ganti mobil lagi atau apa, waduh kalau kita ada ngiri gitu repot. Karena menjadi keluarga lestari itu berarti ada proses itu. Nah, proses itu bukan berarti serta-merta bersamaan dengan harta, enggak. Bisa jadi Tuhan percayakan kita punya harta, tapi bisa jadi Tuhan bikin kita keluarga biasa aja, tapi nanti anak kita barangkali jadi hebat. Nah, itu kita nggak bisa tebak itu. Tapi yang pasti kita harus lakukan yang benar. Kita harus kerja, kita ini sesuai dengan, jadi nggak boleh santai-santai. Nah, ini yang perlu difahami generasi muda sekarang. Generasi muda sekarang seringkali mikirnya, ah nggak bisa kerja salah, berhenti aja. Ntar kita lihat aja lagi. Kenapa mesti dipikir susah? Waduh, kayaknya berani banget apa ngukur kehidupan dengan itu ya. Ada duit, kita jalan-jalan yuk, mumpung ada duit. Ntar duit lu habis, nggak apa-apa, ntar kita cari lagi. Wah hebat banget saya bilang. Maksudnya ya karena belum menikah barangkali ya. Tapi orang yang udah menikah ada lain hitungannya. Begitu mau pergi, mau kemana, bisa habis berapa? Duit berapa? Wah, lain, nggak jadi. Nah, ini yang mesti kita itu. Jadi, tapi juga jangan gini, mumpung belum nikah kita pergi dulu dah. Jangan. Mulai dari sebelum menikah, tabunglah uang. Siapkan itu. Suatu hari menikah, udah punya sesuatu, kalau ada bisnis dan lain-lain, udah bisa dikerjakan. Begitu ya. Jadi, jangan hambur-hambur. Mesti hati-hati. Nah, ini yang paling penting nih, yang keempat ini. Oleh sebab itu, nah, kita bagaimana mau menjadi keluarga lestari kalau nih mesti dimulai dari mencari pasangan hidupnya. Jadi ini yang belum menikah nih ya, penting ini. Berpacaran adalah waktu yang tersedia dulu saling kenal, bukan saling cukongin makan. Boleh nggak? Boleh aja, tapi pas sambil makan itu sambil ngomong-ngomong. Kamu orang tuanya dari mana dulu? Oh, kakaknya siapa? Oh, kerjanya di apa? Kan? Orang tua kamu bagaimana? Kalau memahami keluarga gimana? Apa tanya? Terus kamu sendiri punya cita-cita bagaimana? Apa ini kita udah sekian lama berhubungan nih, jadi sebetulnya kamu rencananya gimana, bisa bisa tanya nih cewek nih ya misalnya. Nah, cowok juga sama boleh, kamu gimana, kebiasaan kamu apa begitu kan, hobi kamu apa dan lain-lain, bos sih gitu.
Mesti udah mulai mulai apa nanya yang seperti gitu gitu. Kalau ada uang dan lain-lain, kamu gimana dengan keluarga dan lain-lain. Jadi perlu tahu juga bagaimana memahami pasangan kita soal ngatur uang gitu kan. Nah ini kan nggak gampang. Hobi boleh sama, ya. Maksud saya hobi boleh berbeda. Maksudnya gini, wah dia mah orang outdoor, kalau saya mau orang indoor. Maksudnya atau dia mah seneng yang di luar, kayak ke gunung lah, ke apa jalan. Saya mah enakan di rumah gitu. Nah, bisa jadi beda nih kita. Suami istri bisa beda. Yang satu enakan di rumah aja lah, ngapain sih keluar-keluar, keluar duit lagi nanti, begitu kan. Udah panas lagi misalnya gitu. Tapi yang satu, wah, ngapain di rumah terus? Udah kita seharian di rumah sumpek. Udah kita keluar lah, pergi kemana? Ke mall lah atau apa, entah keluar kota jalan. Ada orang yang seperti itu. Tapi ada yang ingin dia. Boleh, boleh. Bisa jadi suami istri yang kompak, bisa. Asal, visinya mesti satu. Ya, jadi boleh nih hobi beda, tapi visi mesti satu. Asal usul boleh beda. Boleh-boleh aja. Meskipun misalnya ya, mohon maaf ya, kalau rasnya berbeda itu berarti ada perlu waktu untuk adjustment. Nah, kita rela nggak itu? Kita mau nyiapin diri nggak untuk adjustment itu? Kalau kita siap untuk itu ya nggak apa-apa. Sebab biar bagaimana daerah berbeda, kebiasaan berbeda. Suku berbeda, kebiasaan juga berbeda. Pendidikan berbeda, apa yang dikerjakan bisa jadi berbeda. Itu semua bisa menjadi pertimbangan. Nah, kalau kita siap dengan seperti itu, boleh. Asal harus satu gereja. Nah, itu penting ya. Jadi itu sebenarnya prinsip-prinsip yang saya anut ya. Jadi di dalam pacaran kalau kita berbeda suku, benar-benar kita mesti jadi jangan cuman oh enak lo pacaran makan di ini kita nonton apa boleh nggak boleh aja tapi jangan dihabiskan waktu untuk itu sebab pacaran tuh bukan itu kalau sudah menikah pergilah sana tiap hari mau makan di luar mau nonton kayak terserah begitu kan tapi waktu menikah jangan dihabiskan hanya happy-happy itu karena ada hal yang lebih prinsip karena apa kita mau menjadi lestari ini nah kalau yang mau menjadi lestari ini wah, tahapannya seperti itu. Perlu ujiannya itu kan. Kamu taat nggak sama Tuhan nih? Nah, gitu misalnya. Oh, kalau kita tahu, oh, di persekutuan apa, oh, dia taat loh, satu dunia benar, apa-apa, doa, sungguh-sungguh, pelayanannya baik, dan lain-lain. Wah, ini udah 1-0. Eh, dia setia loh sama orang tuanya, apa-apa. Nah, bisa kita jadiin, apa, contoh untuk batasan lihat itu. Oh dia bagus loh orangnya apa-apa mau nih kalau saya ini mau bantuin dan lain-lain bisa kerjain sama-sama begitu kan pelayanan sama-sama manis sekali udah 3 kriteria itu udah paling minim itu yang bisa ke depan nah ini orang bisa jadi potensi untuk jadi pasangan hidup ya jadi hobi boleh lain boleh ya kita mesti belajar dia suka mancing loh saya ngapain ya mancing gitu kayak orang bego bisa tungguin nah, ikan nyomot kita punya itu tapi ya itu hobi dia kan ya udah kita temenin. Sambil temenin, sambil nanya, sambil ngobrol, sambil persiapan masa depan misalnya. Atau kalau, oh dia mah nggak mau kemana-mana, padahal enak nih musia ke mall apa-apa dia, pengennya udah ngobrol di rumah aja sama orang tuanya atau apa, pakai kesempatan, kenalan sama orang tuanya, tanya-tanya apa ini, gimana, ya gitu kan. Kalau perlu bantu mama, calon mama mertua masak di dapur apa, wah jadi hubungan dekat sekali. Nah, jadi semua kemungkinan bisa jadi bagus. Tapi sekali lagi, mulailah dari waktu masih mencari pasangan hidup. Jadi waktu sekarang ini buka mata lebar, buka kuping lebar betul-betul cari yang bisa membawa nanti kalau kalian berkeluarga menjadi keluarga yang lestari itu. Ya, jadi nggak perlu ganti nama pakai lestari, tapi semangatnya lestari gitu. Kalau saya beruntung itu semangatnya ada, namanya ada. Jadi ada lestarinya begitu ya. Ya, ini 4 hal, 4 poin yang saya pikir penting untuk kita pikirkan dan kerjakan sama-sama. Seperti di gambar ini, kalau laki itu yang biru, perempuan itu yang merah, di dalam pernikahan ada yang blending. Blending itu bisa jadi ada anak, ada kebiasaan yang baru, ada hal-hal yang kita kerjakan sama-sama, tapi intinya, oh ini satu kesepakatan bersama yang menjadi komitmen sama-sama perjalanan yang mau menuju ke depan. Nah, kiranya ini menjadi
concern bersama, menjadi keluarga lestari bisa nggak? Mungkin banget, ya. Mungkin banget dan bisa banget. Potensinya ada dan untuk ke sana itu mungkin sekali. Syarat-syaratnya susah nggak? Sebetulnya nggak susah. Yang bikin susah waktu ego kita lebih tinggi dari apa yang kita mau, apa yang Alkitab mau, begitu ya, apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, ayo kita sama-sama yang sudah menikah ini refreshing ya, kita ingat-ingat lagi, barangkali ada yang mesti kita perbaiki. Bagi yang mau menikah ini menjadi bekal gitu ya, saling koreksi lagi. Tapi bagi masih yang muda-muda yang masih mencari pasangan hidup, nah ini kesempatan. Jadi kunci-kuncinya udah tahu, tinggal bagaimana mulai di dalam pacarannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua supaya kita boleh menjadi keluarga yang teladan gitu ya. Menjadi masa depan bagi gereja. Tuhan berkati.